Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Boleh yang datang pada pagi hari ini kita melambaikan tangan sama-sama. Amin. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita datangkan dengan penuh sukacita dan siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan. Kami bisa beristirahat dengan nyenyak Tuhan, dan pagi hari ini kami bisa bangun mengucap syukur Tuhan dan berkumpul di tempat ini Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan Yesus, dengan satu tujuan Tuhan untuk memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau akan melawat kami, Engkau akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan Yesus, dan kami buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kita di hadapannya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian untuk prasangkakala, musik dan semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari lebih lagi bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama. Yesus Kristus Allah, Kau yang menciptakan segalanya Tuhan. Amin. Sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia untuk prasangkakala, musikan tarian, semua makhluk dengan senang hati. Sama-sama. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan sama-sama. Kita mau naikkan pujian ini. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan Sebab
Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita. Saudara Tuhan, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya kita memiliki Allah yang baik, amin. Allah yang selalu menolong kita, menyertai kita. Dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita tidak akan pernah terlewatkan bagi setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau meninggikan namanya, menyembah nama Tuhan. Sebab kasih Tuhan tiada ternilai bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Mari dengan waktu yang sejenak ini kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan setiap kerinduan hati kita, setiap ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar
kedua tanganmu, kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Bagimu Tuhan, Inilah pujian kami Tuhan. Hormat dan kemuliaan kami bagimu Yesus. Cuma Tuhan saja katakan. Bagimu Tuhan, amin. Pujian, hormat, kemuliaan tiada teringas. Terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau, Mari kita datang dan sembah Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur di hadapannya, sebab karena kebaikan, sebab hanya karena kasih-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami tinggikan Yesus, kami muliakan selamanya. Kami akan terus memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, bahkan sampai bumi habis Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai habis berlalu, sampai selama-lamanya kan ku puja dan ku sembah Engkau yang baru, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan masa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu. Amin. Mari kembali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sambil angkat kedua tanganmu, nyatakan. Sampai habis bumi berlalu, sampai selama-lamanya kan ku puja dan ku sembah Engkau yang baru, sampai nama
Tuhan. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Nah Tuhan Yesus, hanya kasih sayang dan penyertaan-Mu Tuhan yang terus menyertai setiap hidup kami Tuhan Yesus. Bahkan sampai siang malam menjadi satu Tuhan. Hanya nama-Mu satu-satunya yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi bersuka cita di hadapan-Mu. Kami mau bersorak-sorak Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kita lama tidak menaikkan jargon kita. Boleh nanti ketika saya bilang Shalom, Bapak Ibu bisa menjawab. Bertemu berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, ke dalam dan keluar. Oke, kita coba. Shalom, Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Boleh keluar dari bangku Bapak Ibu Saudara, berikan jabat tangan kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Kita pujikan pujian ini. Mari lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Setiap korban ucapan syukur bagi Yesus saja. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian. Membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Memuji, menyembah, berdoa. Ucapan syukur dan sukacita, katakan ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan.
Bapak Ibu? bagi mereka yang setia. Damai sejahtera memberikan sukacita ku dapatkan, sebab Engkau adalah sumber segalanya. 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 Amin. Kau sumber segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kau sumber pengharapan. Kau sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan, kita sama-sama katakan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, yes. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, hey, kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Hanya Kau milik kami. Katakan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain. Tiada yang ku ingin. Hanya Kau Tuhan. Kekuatanmu. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Yes, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Bersama katakan. Selamanya. Selamanya. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami. Kami bersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Semari kita mau angkat pujian ini mengatakan, bukan karena perbuatan dan kebaikan kita. Kita ada hari ini semua hanya karena pengorbanan Tuhan. Kita ada hari ini semua karena kasih-Nya Tuhan. Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatan kita, Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum
kehebatan kita, bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan tak beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakku, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakku, Bapa kau Rajaku. Segalanya yang baik hanya ada padamu Yesus. Segala yang baik ada karenamu, Yesus. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu, karenamu Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Segalanya yang baik ada karenamu, Yesus. Mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakku, oh Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku. Kau yang menebus kami Tuhan, menebusku, dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakku, Bapa kau Raja. Kepada hamba yang kau persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu. Engkau mengangkat derajat kami dari anak yang terhilang menjadi anak yang ditemukan kembali.
dari kehidupan yang hidup dalam kegelapan, di dalam dosa. Engkau menemukan kami kembali dan Engkau mengizinkan kami hidup dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Kami akan membangun diri kami sesuai dengan arahan firman-Mu, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa melihat yang terbaik yang dari Tuhan dilimpahkan kepada kami. Terima kasih buat anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih juga buat tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan sungguh akan menjadi bau harum di hadapan-Mu. Persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu pagi ini. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Berikan kepada kami semua kekuatan iman untuk mempercayai setiap firman Tuhan, dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, karena pada akhirnya yang berbahagia hanya mereka yang melakukan firman Tuhan dengan segenap hatinya, karena mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari ini hari yang penuh sukacita, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, di bulan Mei ini, di minggu yang pertama, ini bagian yang kedua dari pembahasan kita, yaitu membangun ke dalam. Saya berharap ketika kita sudah mendengar banyak bagaimana membangun ke atas, itu sudah menjadi gaya hidup kita. Sekalipun pembahasan masih dalam waktu 4 bulan, tetapi biarlah kehidupan yang terbangun ke atas dengan baik, hubungan dengan Tuhan baik, itu akan membawa kehidupan yang sungguh akan membawa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas pada bagian yang kedua, bukan berarti bagian yang pertama ditinggalkan. Itu artinya harus sudah dikerjakan dalam kehidupan kita untuk kita membangun dengan baik. Baik itu pembacaan Alkitab setiap hari, itu mesti harus menjadi gaya hidup kita. Barangkali kita membuat BPDA, waktu pribadi dengan Allah, kita membaca firman Tuhan, kemudian kita merenungkan dalam sebuah catatan-catatan kecil, apa yang Tuhan firmankan hari ini, apa yang Tuhan mau hari ini, apa yang sudah saya lakukan hari ini, dan tanggapan-tanggapan terhadap janji Tuhan apa hari ini, itu membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan baik, dan kita sungguh-sungguh akan terhubung dengan Tuhan dengan erat, dengan kuat. Kalau digambarkan seperti tanaman, cabang yang melekat pada pokoknya, yang tidak pernah terpisahkan, dan kehidupan itu akan terus menghasilkan buah. Kehidupan itu akan terus dalam perlindungan, akan menyerap sari-sari makanan. Kebutuhan-kebutuhannya akan terpenuhi dengan baik ketika melekat erat dengan pokok itu. Dan saat pagi hari ini kita akan bersama-sama, kita akan membangun ke dalam dengan baik. Dengan harapan bahwa kita tidak hanya tampil di luar saja bagus, terlihat bagus, tetapi mari di luar juga bagus, tetapi di dalam juga mengalami hal-hal yang baik pula. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini sebenarnya sudah lama rumah saya itu bocor berat. Jadi setiap hujan itu banjir-banjir di dalam rumah. Baik yang di dekat tembok, kemudian yang di dekat masak itu bocor. Tapi rumah di Malang. Dan ketika lihat rumah bocor, ketika saya merasa itu membutuhkan untuk dirawat,
untuk direnovasi, maka memang saya mencari hari baik. Mencari hari baiknya ya tunggu ada uang. Yang kedua nunggu terang dulu. Nunggu kalau dibongkar tanpa perhitungan hujan, nanti justru malah banjir di dalam rumah. Artinya ada kesadaran, ada kebutuhan untuk membangun. Sehingga saya bertindak untuk membangun. Bapak Ibu Saudara, tetapi namanya membangun, begitu dibongkar satu, yang lain ikut merembet-merembet. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita hendak membangun ke dalam, jika kita merasa tidak ada apa-apa, ya kita nggak ada konsen untuk membangun diri kita. Selama diri kita merasa baik-baik saja, merasa happy, merasa tidak ada problem-problem dalam keluarga kita, semua berjalan dengan baik, tidak ada apa bahasa Malangnya itu kerentek untuk membangun ke dalam, tidak ada niat untuk membangun ke dalam. Walaupun membangun ke dalam ini justru sangat penting, karena beberapa waktu saya sedang mengembangkan bagaimana sih tentang teologi kerapuhan. Jadi ada hal yang rapuh di dalam diri yang ditutup dengan hal-hal tampilan di luar. Tapi sebenarnya dirinya rapuh, tidak kuat di dalamnya, tetapi tampak di luar sangat bagus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin membangun ke dalam dengan baik, dipastikan ada kesadaran, ada kerinduan untuk membangun ke dalam dengan baik. Tapi ketika kita merasa sudah baik semua, ya tentu nggak perlu dibangun. Betul begitu? Nggak perlu direnovasi diri kita. Tetapi ketika sesuatu perlu dibangun, ketika mulai jam doa kita mulai menurun, kalau orang merasa biasa-biasa saja ya nggak perlu dibangun. Tapi kalau itu merupakan saya mengalami penurunan ini dalam doa, baca Alkitab sudah mulai berkurang, tidak lagi setiap hari, tapi setiap minggu sekali. Itu kalau ingat, gitu. Kalau nggak ingat, tetapi kalau merasa itu biasa-biasa saja, maka orang tidak akan ada niatan untuk membangun diri dengan baik. Diperlukan kesadaran untuk membangun diri dengan baik. Ketika saya beribadah kepada Tuhan, biasanya saya tiap minggu datang ke gereja ya, tapi ini kok sekarang kok mulai satu bulan mulai biasanya 4 kali, ini kok mulai 3 kali, mulai 2 kali ke gereja. Tetapi jika merasa tidak terjadi apa-apa, fine-fine aja, maka juga tidak akan bisa membangun diri dengan baik. Dimulai dari kesadaran untuk kita hidup dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena membangun dalam diri ini akan menolong kita. 4 bulan ke depan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membangun secara pribadi kita. Secara pribadi kita membangun hubungan dengan sesama kita dan kita akan membangun organisasi kita dengan baik. Bapak Ibu dan Saudara, karena ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua. Yesaya 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita akan perhatikan dengan sebaik-baiknya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkan kokoh patok-patokmu. Ayat yang ketiga. Ada janji Tuhan, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Bapak, Ibu dan Saudara, kenapa kita perlu membangun? Karena ada janji Tuhan.
Karena seberapa kapasitas kita, itulah yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada seorang yang, ini teman-teman dari Ambon pernah cerita saya. Ketika seorang anak dengan bapak sedang memancing, kemudian bapak ini dapat ikan yang cukup besar. Kemudian dia tangkap ikan itu, kemudian dia lihat-lihat, kemudian dia lepaskan lagi. Kemudian dia mancing lagi. Dapat ikan yang cukup agak lebih sedikit kecil lagi. Kemudian setelah dia lihat-lihat, kemudian dia lepaskan lagi. Anaknya bertanya, Pak, kenapa dilepaskan dapat ikan besar? Nanti kau akan tahu. Kemudian dia mancing lagi. Dapat lagi ikan yang tidak terlalu besar. Kemudian dia bawa itu. Karena orang tua ini sedang memberikan pelajaran juga kepada anaknya. Ayo sekarang kita bawa. Kita pulang sekarang. Anak-anaknya berpikir dalam hati, kenapa? Dia tanya, kenapa Pak? Dapat ikan besar kok gak dibawa? Kok ikan kecil dibawa? Karena wajan mamamu cuma sedikit. Jadi kalau goreng besar gak cukup. Jadi ikan ini yang cocok buat dimasak di rumah. Yang sesuai dengan wadahnya. Bapak Ibu Saudara, memang sedang dalam pembelajaran ini, tetapi memang seberapa besar kita menyiapkan wadah kita, sebesar itu pula lah Tuhan akan memberkati kita. Tidak akan melebihi kapasitas dan kemampuan kita. Itulah sebabnya ayat 2 sangat jelas, lapangkanlah tempat kemahmu. Itu berbicara mengenai pengembangan kapasitas diri. Kita perlu terus belajar, melebarkan sayap, melapangkan tempat kemahmu, dan membentangkan tenda tempat kediaman kita. Jangan kita berhemat-hemat, tetap panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini yang sedang saya imani, yang saya yakini akan terjadi di GSA Maranatha Family Batu. Sebab kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Berbicara masalah keturunan adalah orang-orang di bawah kita. Baik secara rohani adalah orang-orang yang kita mentori. Secara jasmani adalah anak-anak cucu kita. Orang-orang yang usianya di bawah kita. Mereka perlu dipersiapkan diri dengan baik sebab mereka akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Memperoleh bangsa-bangsa artinya mereka akan menguasainya, mereka akan hidup di dalamnya dan mereka akan mengatur dengan baik. Bahkan mendiami kota-kota yang dulunya sunyi. Menjadi ramai oleh karena keturunanmu. Ini janji Tuhan. Yang saya pegang, yang saya yakini, saya amini. Tetapi ada hukum sebab akibat. Apa yang terjadi itu karena yang di atasnya. Sekali lagi, karena kita mau melapangkan tempat kemah kita. Yang pertama pada bagian ini adalah kita sedang membuka diri. Kita sedang memperbesar kapasitas kita. Kita terus belajar. Kita terus belajar dan terus belajar. Tidak pernah berhenti dan tidak ada kata cukup untuk belajar. Bukan hanya belajar di bangku sekolah saja. Tetapi belajar kehidupan yang tidak pernah berhenti. Ketika kita merasa cukup, sudah cukup seperti ini. Maka ya cukup seperti ini apa menjadi kondisi dan keadaan kita. Kita terus berjuang di tengah tantangan-tantangan kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mesti membuka, memperlebar kapasitas diri kita. Kita terus belajar, Seorang bernama Tantowi Yahya mengatakan, untuk membaca adalah jendela untuk melihat dunia ini.
Tetapi memang sekarang banyak orang tidak suka membaca. Yang lebih banyak adalah mendengar dan melihat. Tetapi tetap khususnya orang-orang yang mau belajar, mari kita terus tetap membaca. Membaca hal yang berguna bagi pengembangan diri kita, membaca hal yang berguna bagi gereja kita, membaca hal yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Ketika kita membuka diri untuk memperbesar kapasitas kita, teruslah untuk terus belajar, teruslah untuk belajar. Dan kepada orang-orang muda selama masih ada kesempatan untuk belajar, belajarlah dengan baik. Selama masih ada kesempatan untuk menempuh pendidikan, tempuhlah dengan baik. Karena di sana kita sedang memperbesar kapasitas kita. Karena di situ Tuhan akan percayakan kepada kita. Kalau di dalam kepemimpinan, orang yang kapasitasnya memimpin kira-kira 50 kakak, ya jadi Pak RT lah. Kan gitu. Kalau orang punya kapasitas memimpin beberapa RT, maka dia akan jadi Pak RW. Kalau dia bisa memimpin beberapa RW pedukuhan, dia akan menjadi lurah dan kepala desa. Seiring dengan peningkatan kapasitas kita, Tuhan juga akan angkat kita. Bapak Ibu yang sekarang dipercaya untuk barangkali memimpin di tempat kerja, beberapa bawahan-bawahan, barangkali kita belum sampai di situ, kita masih jadi karyawan, kita masih menjadi tenaga-tenaga biasa. Tapi ketika kita memperbesar kapasitas kita, maka pimpinan kita itu akan memperhatikan. Dan rupa-rupanya ini akan cocok jadi manajer, dia akan diangkat. Ketika kehadirannya tidak pernah terlambat, ketika kerjanya tidak perlu disuruh, tetapi punya inisiatif yang baik. Seorang pimpinan akan memperhatikan itu dengan seksama. Oh, ini cocok ini buat manajer ini. Ketika saatnya tiba, maka dia akan diangkat sesuai dengan kapasitas yang dia lakukan. Ketika dia terus meningkatkan diri dengan baik, meningkatkan kapasitas dengan baik, maka dia akan dipercaya lebih tinggi lagi. Dan demikian juga janji firman Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk menuju menjadi kepala, tentu ada proses-proses yang harus dilewati dengan baik. Tidak bim salah bim, tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik, tetapi proses alami yang kita lewati. Ketika proses alami yang kita lewati dengan baik, maka itu akan menuntun kita. Kalau tepat pada waktunya, kalau dia menjadi kepala, dia akan menjadi kepala yang baik, yang akan memperhatikan seluruh yang ada di bawahnya. Tetapi jika proses menjadi kepala tidak baik, maka dia akan menjadi kepala yang hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Itu sebabnya kita belajar dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk kita membangun diri kita dengan baik, membangun kapasitas kita dengan baik. Baik hal-hal yang jasmani, kita bangun dengan baik. Hal yang bersifat pengetahuan, kita bangun dengan baik. Kemudian hal yang bersifat rohani, kita juga sama membangun dengan baik. Itu sebabnya dalam surat Petrus menjelaskan kepada kita, oleh karena itu tambahkanlah kepada imanmu. Kita yang sudah memiliki iman kepada Tuhan, bukan hanya berhenti sampai kepada iman saja, sudah saya cukup beriman, percaya, ya pokoknya percaya. Tetapi Petrus menjelaskan bahwa tambahkanlah kepada imanmu itu kebajikan. Iman yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi memang iman itu ada dalam hati kita. Iman itu bagian-bagian yang sangat personal dalam diri kita, tidak kelihatan. Saya bilang, saya punya iman. Bapak Ibu nggak bisa melihat,
Bapak Ibu juga berkata, aku juga punya iman. Tetapi yang terlihat adalah ekspresi iman itu. Kebajikan-kebajikan yang kita perbuat. Hal-hal yang kita buat yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dirasakan, yang disebut kebajikan itu merupakan ekspresi iman yang bisa dilihat oleh orang, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Saya beriman kepada Tuhan. Tetapi jika tidak dibarengi dengan saya berdoa kepada Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya melakukan firman Tuhan, jika tidak berjalan sejajar, maka iman itu sebenarnya hanya sebuah bayangan saja. Kalau dalam Yakobus itu iman yang mati. Orang boleh punya pengharapan, punya iman, yakin kepada Tuhan, tapi nggak pernah nang gereja. Apakah beriman gitu? Yakin kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi nggak pernah sembahyang. Aku beriman, aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Saya rasa itu perlu dipercayakan imannya. Saya memang menganut pada bagian ini. Iman yang disertai dengan perbuatan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Terus ditambah kepada kesalehan. Sampai pada akhirnya pada tingkat tertinggi kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama kita. Pertama kasih kepada saudara-saudara seiman, baru kemudian tingkat level tertinggi kasih kepada semua orang. Sudah mengasihi tanpa pandang bulu, tanpa pandang ras, tanpa pandang status ekonomi. Ketika Tuhan memberikan kasih kepada kita, itu adalah peningkatan-peningkatan ketika kita membuka diri untuk membangun ke dalam. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita keropos di dalam. Ada beberapa kesaksian yang kehidupan yang keropos. Beberapa waktu masih anak muda sukses. Dia seorang pemimpin kaum muda. Dia juga seorang mentor. Dia sukses di dunia bisnisnya. Tetapi berakhir tragis, dia bunuh diri. Dia suka memberikan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat. Tetapi dia bunuh diri. Karena mengalami keroposan. Dia punya pacar, kemudian dia sampai berbuat dosa, berhubungan seksual di luar nikah, kemudian di video lagi. Dan kemudian karena tidak boleh menikah, akhirnya dia berpisah. Dan yang ceweknya ini mau menikah. Dan yang ini menunjukkan video kepada calonnya. Akhirnya terjadi bentrok yang sangat besar. Kemudian pencemaran baik dilaporkan sampai ke kepolisian. Dan akhirnya stres dan akhirnya bunuh diri. Kelihatan melayani, jadi mentor dan lain sebagainya. Tetapi dalamnya keropos. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan terus belajar untuk membangun diri dengan baik. Karena ketika membangun diri dengan baik, bagian-bagian ini yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saya juga ada seorang sahabat yang dari kuliah, yang satu jadi pemborong kerja, yang satu jadi kontraktornya. Yang ini sahabatan bagus. Terus melakukan setiap ada pembangunan mesti diserahkan kepada temannya ini. Setiap kali dia punya job besar diberikan dan sini berjalan dengan baik sampai kira-kira ceritanya itu sampai 40 tahun dia kerjasama. Kemudian sang pemborong ini dia mulai menyampaikan karena sudah termakan usia, dia menyampaikan kepada temannya yang kontraktor ini, saya mau resign, saya mau berhenti, saya mau
menikmati kehidupan ini. Selama ini kerjasama dengan baik. Kemudian dia berkata, jangan sekarang. Saya masih ada satu proyek lagi. Kamu kerjakan. Ya sudah, ini bagian yang terakhir. Setelah itu saya berhenti. Kemudian digambar dengan baik, didesain dengan baik. Kemudian sang kontraktor ngomong kepada pemborong, saya mau ini saya bangun rumah yang terbaik. Dari bahan-bahan yang terbaik. Kamu kerjakan ya, berapa pun biayanya tak kasih. Kemudian dia mulai membangun. Sementara dalam hatinya dia berpikir, ini pekerjaanku yang terakhir. Kemudian dia mulai, kalau habis ini saya tidak dapat untung lagi. Makanya dia mulai kerjakan. Campuran semen yang biasanya bagus mulai dikurangi. Keramik-keramik yang bagus mulai dikurangi. Besinya yang besar mulai dikurangi. Kemudian hanya finishingnya saja yang bagus. Dan sesuai dengan gambar persis. Dan dari situ seorang pemborong ini dapat keuntungan yang cukup besar. Tetapi tidak seekspektasi dari kontraktor ini. Kemudian setelah serah terima kunci, dia serahkan. Dan seorang kontraktor ini ngomong, ini bangunan yang saya pesan ke kamu yang terbaik. Ini saya berikan ke kamu sebagai tanda terima kasih. Dia tahu ketika dia membangun, dia tidak dalam kesungguhan hati. Dia mulai kurangi materinya. Maka itulah yang dia terima. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita membangun yang terbaik, bukankah itu yang akan kita terima? Makanya ketika kita melayani sharing-sharing, bagaimana sudah bagus. Kalau kita merasa itu sudah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada Tuhan, ya sudah. Tapi kalau kita sebenarnya masih bisa yang lebih baik lagi, ya mari kita tingkatkan. Karena itu yang akan kita terima. Bayangkan kalau Bapak Ibu jadi pemborongnya, ketika membangun, diserahi untuk membangun yang terbaik, kemudian mulai dikurangi kualitasnya, mulai dikurangi banyak hal. Tapi kemudian apa yang kita bangun itu diserahkan kepada kita. Itulah pentingnya kita membangun diri dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membangun diri dalam organisasi ini, ketika Bapak Ibu melihat nilai daripada gereja sidang jemaat Allah, khususnya GSI Amafa, bagian yang pertama adalah greeting. Membangun diri dalam komunikasi dengan sesama. Membangun dengan baik. Membuat di dalam gereja kita menjadi nyaman. Membuat orang-orang yang datang menjadi nyaman. Dengan ucapan-ucapan selamat. Selamat pagi, selamat siang, salam. Yang diberikan dengan ketulusan hati, itu akan memberikan kehangatan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau bisa melihat bagaimana membangun sebuah gereja Tuhan, tidak semudah membangun bangunan fisik. Sekalipun membangun bangunan fisik itu juga butuh biaya, butuh perhitungan dan lain sebagainya. Tapi membangun sebuah gereja Tuhan yang sehat, membangun gereja Tuhan yang kuat dan yang relevan, itu tentu butuh perjuangan yang besar. Bagian-bagian gesit yang Bapak Ibu sudah hafalkan ini bukan rumusan saya saja, tapi ini rumusan perwakilan dari Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Batu ketika kita mengadakan revitalisasi. Apa sih yang sama-sama kita lihat kurang di dalam gereja kita? Waktu itu adalah yang diputuskan greeting. Itulah sebabnya saya terus mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, kapanpun, dimanapun, ketika bertemu, berpapasan dan memungkinkan untuk menyapa, sapalah dengan baik. Selamat pagi, selamat siang, salam.
Amin. Jangan nunggu orang lain kasih salam dulu. Kalau dia kasih salam ya nanti sapo. Dia nggak kasih ya aku etok karo gitu. Bukan begitu. Nilai GSA Maranatha Family Batu adalah kita mendahului memberi hormat. Kita mendahului memberi salam. Ada seorang hamba Tuhan senior namanya Pak Willy dari GSA Maranatha Malang. Tidak pernah ketika orang ketemu mendahului memberi salam. Beliau yang lebih dulu memberi salam. Ketika dia ketemu, selamat pagi, selamat siang, bagaimana kabarnya bro? Saya mencoba dari belakang saja ketika bertemu beliau. Begitu dia noleh, saya mengucapkan kalah duluan. Bagaimana beliau menghormati, menghargai orang lain. Baik kepada hamba Tuhan, ya kalau dihitung senior junior, saya ini cucunya, jadi saya ini sangat junior. Tapi beliau sangat menghormati, menghargai. Itu yang juga disampaikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pentingnya dalam membangun diri kita, dalam membangun gereja Tuhan, memang kita tidak mengeluarkan yang besar-besar dulu, bagian yang kecil-kecil dulu. Mengenai salam saja harus diberesin. Ketika memberikan salam shalom, selamat pagi, selamat siang, harus diberesin dulu ini. Supaya melakukan perkara-perkara yang besar, kita tidak mengalami kesulitan. Dan intonasi ini juga sangat penting. Salam. Kira-kira nyaman gak kira-kira? Salam. Gak enak itu. Jadi berikan yang terbaik kepada sesama kita. Senyuman kita. Ini kalau kita mau membangun. Sekali lagi GSA Maranatha Family Batu sudah mulai diperhitungkan oleh gereja-gereja. Tetapi jangan sampai di dalamnya kita mengalami kekeroposan rohani. Kelihatannya baik tetapi tidak baik-baik saja. Seperti rumah saya yang kelihatan bagus dari luar, tapi dalamnya bocor. Perlu diperbaiki. Bapak Ibu Saudara, penting ketika diungkapkan dengan tulus. Kalau kita lihat dalam Lukas 1 ayat 41 kita bisa perhatikan. Salam itu sangat penting ketika dilakukan, disampaikan dengan ketulusan, disampaikan dengan urapan Tuhan, akan membuat orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, apa? Salam. Dia tidak membawa apa-apa. Dia tidak bawa buah tangan. Memang tidak dijelaskan. Tetapi yang lebih berharga adalah ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ucapan salam yang dinaikkan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, dan disertai dengan urapan Tuhan, salam itu akan membuat orang lain dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena ketika kita sedang membangun kebahagiaan orang lain, sesungguhnya kita sedang membangun kebahagiaan kita sendiri. Ketika kita sedang membuat orang lain berhasil, sebenarnya kita sedang membuat diri kita berhasil. Tetapi sebaliknya, ketika kita menghendaki orang lain jatuh, sebenarnya kita sedang menjatuhkan diri kita. Ketika kita sedang menggali lubang untuk orang lain supaya jatuh, sebenarnya itu sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan membangun ke dalam dengan baik. Karena di sana akan kuat kehidupan kita. Memang pada pagi ini secara gambaran saja, tidak secara umum, masih pada bagian-bagian. Tetapi membangun ke dalam dari core value gereja Sidang Jemaat Allah, khususnya Maranatha Family Batu yang menjadi kebutuhan kita adalah greeting.
Nanti kita akan pada empati dan Tuhan akan tolong kita. Mari kita akan belajar. Ini kan mudah toh. Ucapno selamat pagi. Ketemu gitu selamat pagi. Ketemu lagi selamat siang, selamat malam. Tetapi dengan ketulusan itu. Dengan ketulusan hati, dengan senyuman. Coba sih kita berlatih sekarang, noleh kanan kiri. Beri senyum yang terbaik. Senyuman yang tulus. Enggak apa-apa, praktek enggak apa-apa. Daripada nanti di rumah, enggak iso senyum gitu. Bagus lah. Sukacita akan nolong kita. Ini yang ketika saya sedang membangun diri, ini yang kadang-kadang dan kadang-kadang juga lupa. Setiap hari saya lakukan begini. Jadi pagi-pagi bangun, saya ambil nafas, dan saya berusaha senyum yang terbaik. Sambil ngomong, saya sehat, saya diberkati Tuhan. Itu kepada diri saya. Jadi gak apa-apa ngaca, Bapak Ibu ambil nafas, kemudian senyumlah yang terbaik yang Bapak Ibu bisa. Dan ucapkan, saya diberkati Tuhan, saya sehat. Itu akan menolong kita untuk membangun diri kita. Daripada bangun pagi metutu, gitu ya. Apalagi tanggal tua, ini siapa yang bisa dimarahi ini. Siapa yang bisa menjadi kambing hitam? Lebih baik kita ambil nafas, senyum yang terbaik, dan ucapkan, saya diberkati Tuhan, saya sehat. Ini membangun diri. Kemudian ketika kita mau membangun orang lain, ketika ketemu pertama kali, barangkali istri atau anak-anak, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, ketemu orang lain di pasar, gimana kabarnya? Ya tidak harus selamat pagi, tidak harus salam. Gitu. Gimana kabarnya? Dengan senyuman yang bagus, dengan sapaan yang ramah, itu akan mempererat, akan membangun hubungan kita. Karena ini bagian dari komunikasi. Komunikasi tanpa tanpa kata-kata yang sulit-sulit. Tanpa kata-kata yang harus dihafalkan berjam-jam, tidak perlu. Hanya butuh waktu untuk relaksasi, waktu untuk menenangkan diri, dan melihat bahwa orang lain lebih utama dari diri kita, baru kita bisa bicara, selamat pagi Bu, selamat pagi, salam. Karena ketika mengucapkan salam ini sekali lagi, ketika kita sombong, tidak bisa. Ketika kita merasa lebih dari orang lain, ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain, ketika kita merasa lebih lebih pintar dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih berkuasa dari orang lain, enggak bisa kita mengucapkan seperti ini. Tapi jika kita menghormati orang lain, seperti firman Tuhan, anggaplah orang lain lebih utama daripada diri kita. Maka kita dengan tulus bisa mengatakan, salam, selamat pagi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini juga, kalau memang waktu COVID, memang tidak boleh salaman, hanya gini ya. Tapi sekarang kan boleh salaman. Boleh toh? Jadi kalau, memang ini sebenarnya pelajaran dasar sih sebenarnya. Kalau kita melakukan salaman, konsentrasilah dengan orang yang kita ajak salaman. Amin. Jangan ngajak salaman, tapi bicaranya kepada orang lain. Oh gimana kabarmu, baik-baik. Gak bagus itu. Setuju Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau memang belum siap untuk berbicara, bersalaman, jangan salaman dulu. Sampai benar-benar kita siap salaman. Selamat pagi Pak, salam. Enggak apa. Lihat matanya enggak apa-apa. Lihat hidungnya enggak apa-apa. Paling hidungnya gerak-gerak gini paling. Membuat kita bisa tersenyum Bapak Ibu Saudara. Jadi biarlah dalam kita bergereja, ini kita merupakan gereja yang penuh dengan sukacita. Gereja yang penuh kebahagiaan. Bukan gereja yang penuh kesedihan kayak pemakaman.
tapi gereja yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Ini kita sedang membangun ke dalam. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak mau dengar lagi nanti setelah saya khotbah ini, ada yang cerita ke saya, Pak dia nggak mau salaman sama saya. Ya saya sampaikan, mungkin nggak mau salaman, mungkin sedang tangannya lagi infeksi barangkali, takut nulari kayak gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Saya juga belajar untuk bisa menjadi pribadi yang hangat, pribadi yang bersahabat. Walaupun juga belum sempat senyum juga sudah dilihat, belum sempat senyum dilihat, loh Pak Eli gak senyum ya? Masih belum sempat, masih ambekan nafas, ambekan dulu gitu, masih tarik nafas untuk senyum lagi. Dan saya berusaha untuk bisa tersenyum ketika Bapak Ibu salam jabatan dan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kadang-kadang ngantri, belum sempat ini sudah pergi, belum sempat sudah salaman, belum sempat salaman sudah ganti orang, belum sempat lihat. Maafkanlah saya. Tetapi dari hati saya mengajak dan saya akan hidupi bahwa kita perlu menghargai orang lain lebih utama dari kita. Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Jangan kita merasa lebih penting, lebih hebat. Karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita mau gereja ini kuat, amin. Kita mau gereja ini bertumbuh, besar. Dan dalam doa-doa saya berharap bangku bawah semua penuh, atas juga penuh. Itu kalau kita menyambut orang-orang baru kita dengan baik. Ini membangun ke dalam. Makanya yang jadi terima tamu ya carilah yang bisa senyum. Yang bisa senyum. Ya paling enggak carilah seperti saya. Jadi kalau senyum kan gigi saya gopal. Jadi orang bisa senyum. Giginya Pak Elia. Tapi bisa senyum. Jadi carilah orang yang bisa senyum. Carilah yang murah hati. Wajah-wajahnya pun wajah yang wajah yang familiar, wajah yang murah senyum. Karena ada orang itu baik, tapi wajahnya mbok senyum dikit Pak. Loh, dari sononya emang begini, nggak bisa gitu. Dari sononya wajah saya wajah menakutkan gitu. Tetapi ketika senyum, semenakutkan apapun wajah kita, ketika senyum, pasti wajah itu menjadi manis. Wajah itu menjadi penuh dengan sukacita. Orang lain pun akan senang melihatnya. Itu kita sedang membangun orang lain. Kita juga membangun diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita akan membangun ke dalam dengan baik. Tentu berdasarkan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, Tuhan sudah menebus kami, sehingga kehidupan kami hidup dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pada satu jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta
datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Saya mengundang Bapak Ibu pelayan perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Kita akan melayani umat-umat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami tahu hidup kami belum sempurna. Sempurnakanlah kehidupan kami dengan firman-Mu. Mulai dari hal-hal yang sederhana, yang mampu kami lakukan. Hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan setiap hari. Untuk kami boleh membangun diri dan membangun sesama. Sesuai dengan firman-Mu. Sempurnakanlah kehidupan kami dari hari ke hari. Jika kami mengalami kesulitan-kesulitan, pagi hari ini kami mohon melalui perjamuan kudus, memampukan kami untuk kami bisa menjadi orang yang ramah kepada semua orang. Menjadi orang yang memberikan hal yang terbaik yang bisa kami berikan kepada orang lain. Untuk membangun diri, membangun sesama, dan membangun gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah perjamuan kudus kami pagi hari ini. Hamba berdoa, mohon berkat-Mu atas perjamuan kudus yang ada di hadapan kami. Tuhan memberkati unsur-unsur perjamuan kudus, baik roti dan anggur yang ada di hadapan kami, dengan berkat-berkat yang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Kudus. Sehingga kami meyakini perjamuan kudus kami pagi hari ini berkati Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, barangkali mata kami tetap melihat itu ada roti dan anggur, tetapi mata batin dan iman kami yang kami ekspresikan dalam menghormati perjamuan kudus, itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri, yang akan menyatu dengan tubuh dan darah kami, sehingga ada kekuatan dan otoritas yang dari Allah, yang akan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati para pelayan perjamuan kudus, sucikan dan layakkan kami untuk membawa tubuh dan darah Yesus ke antara jemaat Tuhan. Sehingga kami semua diberkati, jemaat diberkati, dan kami semua hidup dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jauh dari sini, ku
Jika semua sudah terlayani dengan baik, mari kita berdiri. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Memberikan penghormatan kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan dengan tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari dengan penuh percaya kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebih-lebihan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengarkanlah firman Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan membangun diri kita dengan baik. Dengan firman-Nya, Dia akan membawa hidup kita semakin bertumbuh. Dengan firman-Nya, Dia akan membawa hidup kita semakin berkembang. Semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan memberkati kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Tuhan memberkati kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi perekat di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan menganugerahkan kami hati yang baru, roh yang baru. Ketika tubuh dan darah Yesus bersentuhan dengan tubuh dan darah kami, kami ikut disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya tidak ada yang sakit lagi di antara kami, karena kesembuhan sudah terjadi dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada kesusahan lagi, karena penghiburan yang dari Roh Kudus turun atas kami.
tidak ada lagi penderitaan lagi. Karena Tuhan memberikan kekuatan baru. Setiap tantangan-tantangan kehidupan, kami melihatnya itu bukan suatu ujian atau penderitaan, tetapi kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi kami, untuk kami boleh melihat Tuhan di dalam setiap problem pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami akan berikan persembahan-persembahan kami kepadamu. Tuhan akan menguduskan kami, menguduskan persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan, sehingga hidup kami dan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai bisa maju ke depan. Sementara yang non tunai bisa scan barcode. Hanya kalau scan barcode itu berkaitan dengan perpuluhan, mohon untuk di screenshot. Karena kalau QRIS itu akan kumpul jadi satu. Sehingga sulit untuk memisahkan. Kecuali transfer tanpa QRIS itu bisa langsung ada namanya. Jadi kalau pakai QRIS, mohon untuk di screenshot diberikan kepada pengurus gereja untuk kami bisa berikan tanda terimanya. Supaya Tuhan akan memberkati kita, memberkati administrasi keuangan kita, dan memberkati keuangan kita semua. Tuhan memberkati persembahan kita. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik hariku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapa di surga, hamba-Mu serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Apa yang terbaik yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami memberikannya kepada Tuhan dalam bentuk persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk pekerjaan misi, persembahan untuk pembangunan, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan anak-anak-Mu sudah memberikan dengan ketulusan hati, dengan sukacita, kerelaan dan rasa cinta kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Tuhan akan memberkati dan tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami, sehingga kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami keluar dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi bimbinglah kami, hamba-Mu dan pengurus gereja, yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan ini dengan baik. Kami akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan secara iman kami. Saat administrasi kepada organisasi, dan Tuhan akan memberkatinya. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan,
biarlah kami akan pertanggungjawabkan dengan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, ketika kami benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan harta surgawi bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami tidak akan kekurangan. Ketika kami memberi, kehidupan kami akan berkelimpahan dalam sukacita dan dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Kita akan ikuti dengan baik setiap kegiatan-kegiatan ibadah kita. Dan kita akan setia di dalamnya. Kita akan berfellowship bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dari pengurus gereja akan memberikan pengumuman untuk kegiatan seminggu ke depan. Untuk yang pertama, kegiatan ibadah pagi masih berjalan seperti biasa, mulai hari Senin sampai hari Sabtu pukul 4:30, terkhusus hari Sabtu dilaksanakan di gereja. Kemudian hari Selasa, ibadah wanita terpuji, pukul 17.00 masih dilaksanakan di gereja. Kemudian ibadah MPC 1, hari Rabu, pukul 18.30, MPC kedua, hari Jumat, pukul 18.00. Kemudian untuk Road to Camp Volusion Velocity hari Jumat 9 Mei 2025 dilaksanakan pukul 18.00 di lantai 3 Batu Town Square. Kemudian untuk ibadah Paskah Wanita Terpuji DKWD 1 Jatim dilaksanakan juga di hari Jumat 9 Mei 2025 pukul 9.30 di Sati Karanglo. Kemudian untuk Kids Camp Sekolah Minggu Wilayah 3 kegiatan dimajukan di hari Minggu dan Senin, tanggal 11 dan 12 Mei. Tempat di GSJA Mafa untuk kegiatan menginap bagi anak-anak yang sudah mendaftar supaya mempersiapkan diri, dan pendaftaran terakhir besok hari Senin, tanggal 5, dan pendaftaran bisa ke Kak Yohanes. Kemudian untuk Men's Camp Pria Integritas 2025, biaya 200.000, sudah mendapatkan kaos tanggal 5 sampai 6 Juni di Pertapaan Karmel Poncokusumo Malang. Kemudian untuk para bapak-bapak agar segera mendaftar karena pemesanan kaos batas maksimal tanggal 15 Mei. Pendaftaran dibuka di grup kaum pria atau ke Bapak Orait Sembiring. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi khusus untuk hari Jumat, ini acaranya padat sekali, Bapak Ibu bisa atur. Yang ibu-ibu semuanya saja bisa mengikuti Paskah kaum wanita daerah di Sati, nanti bisa diatur. Yang punya kendaraan bisa punya kendaraan, yang kesulitan kendaraan bisa diatur dari gereja sehingga semua bisa tercover dengan baik. Kemudian jam 6-nya untuk latihan dan sebagainya nanti diatur ulang, sementara nanti Bapak Ibu bisa mendukung anak-anak dalam worship night velocity yang ada di Batos di lantai 3. Jadi di depannya food court. Kalau Bapak Ibu yang suka ke Batos, di depannya food court itu ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa mendukung untuk pujian dan penyembahan dinaikkan di tempat umum. Sementara kalau Bapak Ibu lapar bisa langsung ke food court, gampang, tinggal jalan sedikit. Silakan pilih makanan, bayar sendiri kan begitu loh. Jadi lebih enak. Jadi kita Tuhan akan tolong dan memberkati kita. Juga nanti bulan Mei ini kita sudah mulai masuk dalam KKA. Untuk tahap awal nanti hari Kamis KKA pertamanya KKA tertutup, artinya begini. Nanti Bapak Ibu yang dulu pernah dulu adalah ketua KKA atau wakil ketua KKA, Komsel dulu. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk
berdiskusi bersama-sama, kemudian juga semua ketua-ketua departemen untuk bisa sama-sama untuk kita bisa sharing berkaitan dengan KKA ini. Hanya memang ini masih berdoa, doakan supaya nanti punya nama yang baru untuk KKA yang menandai GSCA Maranatha Family Batu. Jadi Tuhan akan tolong kita semua. Jadi jam 6 saya berharap Bapak Ibu yang dulu pernah di KKA untuk kumpul bersama-sama di tempat ini untuk kita bisa sharing. Karena KKA sekarang dengan yang dulu sedikit berbeda. Jadi ada KKA tertutup dan KKA terbuka. Jadi secara umum. Jadi KKA tertutup itu khusus untuk yang mau melayani di kelompok KKA. Sementara yang KKA terbuka adalah kelompok KKA yang ada di lokasi yang berbeda di masing-masing. Jadi pelajarannya sama, hanya sedikit lebih kepada pementorannya supaya lebih baik lagi. Jadi itu bisa saya sampaikan, Tuhan akan menolong dan memberkati. Kemudian juga hari ini anak-anak mahasiswa Sati, Geri dan Reja ya. Selesai minggu ini dan akan berpamitan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari, mana? Reja dan Geri. Shalom. Puji akan nama Tuhan, kami di sini sudah bersama-sama dengan jemaat di Mafa Batu. Selama ini saya juga bertumbuh, saya berproses di sini. Awal mula juga saya biasanya kalau di depan altar saya gugup gitu. Tapi di sini saya berproses, jadi saya sudah tidak terlalu gugup lagi. Oke, kalau dari saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada jemaat-jemaat Mafa semua, kepada Pak Elia yang telah menerima kami, ada Bang Yohanes yang menjadi penanggung jawab kami, dan juga anak-anak youth LG yang menerima kami. Kami sungguh berterima kasih dan sangat bersyukur sekali berada di sini. Jadi Bapak Ibu, biarlah segala tingkah laku kami yang mungkin menyakiti atau tidak enak, kami mohon maaf ya. Tapi biarlah segala hal yang baik dari kami, segala hal yang kami lakukan di tempat ini dalam pelayanan kami, biarlah menjadi buah yang baik bagi Bapak Ibu di tempat sini semua. Kami sungguh syukur. Terima kasih. Biarlah gereja Mafa ini terus maju, Tuhan terus memberkati, biarlah ada jiwa-jiwa baru, yang bangku-bangku kosong yang di depan, di belakang, yang di atas juga. Biarlah Tuhan memanggil semua, biarlah bangku-bangku ini biar terisi penuh, biarlah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang bisa ambil pelajaran dari gereja ini, kan nanti praktek di gereja-gereja lain-lain juga. Masing-masing gereja punya keunikan sendiri untuk kita bisa berproses melayani. Dan kalau soal gemeter, saya ini sudah sampai hari ini masih juga gemeter ini di hadapan jemaat Tuhan. Tapi Tuhan tolong kita semua karena melayani dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Karena jemaat Tuhan adalah biji mata Tuhan. Kita tidak boleh main-main dalam pelayanan. Karena Tuhan akan tolong kita semua dan kaum muda sekolah minggu mau memberikan kenang-kenangan dikit ya. Dan Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu diberkati Tuhan dan ingin juga memberikan semacam tali kasih, persembahan kasih kepada anak-anak mahasiswa ini juga diberi kesempatan. Boleh. Jadi bukan berarti tidak boleh, tetap boleh secara pribadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karena mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan tolong kita
Sampaikan salam kepada teman-teman di Sati. Tuhan memberkati kita. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan akan tolong kita, dan ini sebagian besar ini bapak-bapak masih sendiri nih, saya juga sendiri nih. Jadi ibu-ibunya lagi ke Bali dan nanti malam baru pulang. Jadi di sana bergereja di gereja Rehoboth. Jadi saya pesen di sana ya memang healing, tapi di sana pergi ke gereja Rehoboth, belajar dari sana bagaimana gereja di sana bisa maju berkembang, bagaimana cara ibadahnya, bagaimana desain ibadahnya yang kekinian di Bali, sekalipun beda budaya tetapi saya rasa prinsip-prinsipnya akan sama. Sehingga kita tidak menutup diri untuk belajar. Kita terus belajar dari gereja-gereja yang berkembang, kita terus belajar dari gereja-gereja yang maju. Karena terus kita belajar. Karena kalau kita merasa sudah cukup, maka kita nggak akan pernah berhenti lagi, tidak akan pernah bertumbuh lagi. Itu seharusnya belajar. Kepergian kemana saja, termasuk juga ketika Bapak Ibu lagi keluar kota, misalnya ke Surabaya tidak sempat pulang, pergi ke gereja yang besar di sana, tidak apa-apa, tapi belajar di sana. Tapi jangan katut gitu. Nah, nanti pergi ke gereja yang besar, wis aku gak mafalaneh, aku pindah ke gereja yang gede, enak. Nyanyi penak, musiknya enak, gerejanya adem, ana asine, di mafa panas, kan. Jadi bukan begitu. Artinya ketika kita pergi keluar, belajarlah dari apa yang ada di luar sana. Dan kita mesti bangga dengan GSJ Amaranta Family Batu, di mana Bapak Ibu lahir di sini, bertumbuh di sini, berkembang di sini, dan yang berkewajiban memajukan gereja ini ya kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin gereja lain akan memajukan gereja kita. Jadi misalnya dari organisasi lain, kepingin gerejanya maju GSJ ya itu kecil sekali kemungkinan. Yang kemungkinan besar yang ingin memajukan gereja ini adalah kita sendiri. Kiranya Tuhan akan menolong kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Penyertaan Tuhan sampai hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Seraya kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan memberkati kami. Tuhan akan menolong kami semua dalam kasih anugerah Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga kami, setiap usaha dan pekerjaan kami, kerohanian kami dalam berhubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan akan membawa kami semakin maju, semakin bertumbuh, semakin berkembang di dalam kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuh karena sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan mereka. Mereka yang berpergian, khususnya ibu-ibu yang ke Bali dan siang hari ini akan balik ke Batu, Tuhan akan memberkati. Sebagaimana berangkat Tuhan menyertai, pulang juga dalam berkat anugerah Tuhan. Bertemu dengan keluarga dalam sukacita dan anugerah yang dari Allah.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami sepekan. Tuhan akan memberkati kami. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami, program-program kerja yang akan kami lakukan, pengembangan-pengembangan yang akan kami kerjakan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan untuk kota kami, Kota Batu, untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan akan melawat bangsa kami. Tuhan akan melawat kota kami, sehingga kota dan bangsa kami menjadi kota dan bangsa yang aman, menjadi bangsa dan kota yang tentram, yang maju, yang terus bertumbuh dalam pimpinan Tuhan. Engkau akan memimpin Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa kami menjadi pemimpin yang takut kepada Tuhan, yang terus akan membawa kota dan bangsa kami semakin maju. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja sekota Batu. Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memberkati organisasi gereja sidang jemaat Allah dalam anugerah dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan tercurah bagi kami. Hamba-Mu juga sempat doakan untuk Bapak Pendeta Mika Tobing yang hari ini juga terbaring di rumah sakit. Tuhan akan menjamah orang tua kami ini. Ada kesembuhan yang dari Tuhan. Ada pertolongan yang dari Tuhan. Bagaimanapun beliau mendedikasikan waktunya, hidupnya untuk kemajuan GSC Amarata Family Batu sampai pada usia yang tidak muda lagi. Dan hari ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan hamba-Mu ini. Engkau tahu hamba-Mu ini adalah hamba yang setia kepadamu. Engkau akan menolongnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini kepada Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya jamahan Tuhan akan terjadi dan kesembuhan yang terbaik yang dari Allah akan terjadi kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Mika Tobing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berpisah, kami akan pulang dan mohon berkat-Mu dilimpahkan bagi kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.